Orang yang bersio ular siklus kehidupan berdasarkan hasil penerawangan saya untuk orang yang bersio ular ya di bulan Oktober ini ada rasa semangat yang cukup luas ya, cukup tinggi. Terus juga di sini apapun yang dilakukan emosi selalu didepankan ya. Nah, jadi rencana tujuan yang saya lihat di sini ada, tapi tidak akan bisa bertahan lama ya. Karena ini di sini rencana tujuan yang kalian idamkan ataupun yang sudah direncanakan terlebih dahulu, orang bersio ular itu banyak keluh kesahnya dan banyak gelisahnya. Apalagi di sini yang saya lihat secara penerawangan ada sesuatu yang bisa bertemu dengan orang yang menipu Anda ya. Nah, jadi di sini bertemu dengan orang yang kurang bagus yang Anda hadapi karena di sini apa yang Anda rasakan masih belum bisa merasakan sesuatu hal yang baik ya. Sehingga Anda di sini ada lebih banyak kecurigaan dan banyak takut-takutnya dalam melakukan sesuatu ya, sehingga apapun yang dilakukan masih belum mencapai maksimal dan rencana tujuan pun belum sampai setengah jalan sudah berhenti ya. Nah, jadi itu yang saya lihat. Terus juga di sini asmara percintaan kamu orang show ular itu ada keluh kesahnya, butuh perhatian dan lebih banyak dirasakan sebuah emosi ya, sehingga untuk hubungan pasangan kurang bagus sekali yang Anda alami sehingga banyak keluh kesah dan banyak naik turunnya sehingga hubungan jadi tambah tidak bagus ya. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya ya. Walaupun memang kita tidak bertatap muka, tapi selalu mendengarkan dan selalu menyaksikan menonton video ramalan saya ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ular, tentang siklus kehidupan yang akan Anda jalankan di bulan Oktober ya. Di sini kita akan melihat, tapi di sini ya Anda harus lebih rileks santai ya menikmati video ramalan saya walaupun durasinya sangat pendek sekali ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersio ular, siklus kehidupan itu ada penuh dengan emosional ya, auranya cukup warna merah sekali di sini. Jadi di sini harus banyak bersabar dan jangan mencurangi ataupun merugikan orang lain ataupun diri sendiri ya. Harus bisa berani berkata jujur dan katakanlah siap ataupun ya jika kamu mau melakukan sesuatu ya. Oke, di sini kita akan mulai saja mengambil kartu yang di tengah. Di sini untuk kartu yang di tengah ini mengatakan bahwa banyak halangan dan banyak bertemu dengan orang yang tidak baik ya, orang yang tidak bagus dan banyak menipu kamu ataupun membohongi ya. Jadi sini ada banyak penipuan ataupun ya salah satunya itu merugikan diri kamu sendiri ya. Nah, sedangkan di sini kita akan lihat dulu bentuk yang bagaimana kamu dalam tindakan kamu yang jalankan ya.
Jadi di sini tindakan kamu itu, kalau saya lihat, sebenarnya eh, kamu tuh dalam hati kamu itu masih belum siap ya. Jadi di sini yang saya lihat ini di bulan Oktober, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sudah direncanakan, tapi kamu takut-takut dan gelisah. Jadi apa yang kamu rasakan tidak berdasarkan dengan hati nurani kamu ya. Tidak ada sebuah ketulusan dalam melakukan sesuatu. Jadi tindakan kamu itu setengah-setengah saja ya. Jadi tidak ada ketulusan dalam menjiwai rencana tujuan yang kamu terapkan. Jadi di sini apapun yang dilakukan, apapun yang diberikan yang terbaik dalam diri kamu itu lebih banyak canggungnya, lebih banyak bimbang dan ragunya ya. Coba gini kita akan lihat dulu kembang pengambilan keputusan kamu itu yang bagaimana. Nah, jadi di sini, ini kalau saya lihat sini, kamu tuh tidak ada sebuah harapan ya yang bisa Anda capai ya. Itu juga di sini dalam sebuah pengambilan keputusan kamu itu di sini tidak ada sebuah harapan ya. Kamu cukup berani, tapi sampai setengah jalan kamu tidak ada sesuatu yang mendukung kamu. Karena di sini belum apa-apa aja kamu sudah takut-takut, takut dirugikan, takut mendapatkan sebuah harapan yang tidak baik ya. Jadi sini pengambilan keputusan kamu tuh sebenarnya kamu sudah cukup berani, hanya saja mungkin di sini terpengaruh oleh situasi kondisi yang bagaimana yang kamu lakukan ya, yang kamu alami. Sehingga di sini mungkin di sini di bulan 9 terdahulu, bulan 9 yang dulunya itu mungkin di sini lebih sudah dibohongi ataupun sudah selalu sering disakit hati ya ataupun dikecewakan ya sehingga kamu uh, susah untuk mengambil keputusan dengan rencana tujuan seperti ini ya. Jadi pengambilan keputusan kamu itu masih setengah-setengah dan tidak bisa dijalankan ya di sini kalau saya lihat ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat dari dua sisi baik buruk kamu ya. Di sini saya akan mengambil dari jalan kehidupan kamu, dari keputusan kamu yang kamu ambil dari sisi kiri. Di sini ya, di sini ini kalau yang saya lihat kamu itu eh, tidak ada sebuah perubahan ya. Jika kamu mau ada sebuah perubahan yang bisa kamu ambil ya, karena di sini ya, yang saya lihat di sini tidak ada sebuah kesulitan ya, tidak sebuah impian dalam diri kamu karena di sini ada sebuah target tapi masih belum bisa tercapai ya. Sehingga apa yang dijalankan masih setengah-setengah gitu. Jadi apa yang kamu lakukan ini belum apa-apanya sudah mendapatkan sebuah kesulitan yang besar ya. Itu semua akan bakal terjadi dalam diri kamu. Jadi di sini membutuhkan sebuah banyak pengorbanan dalam diri kamu sehingga kamu harus ada suatu kejiwaan dalam diri sehingga apa yang kamu lakukan apa yang kamu rencanakan harus benar-benar siap gitu loh ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini ada kartu The Star itu sebenarnya sih bagus sekali ya. Hanya saja di sini kalau saya lihat kamu itu masih belum ada keberanian dengan penuh harapan kamu, belum ada sukacita dalam diri kamu untuk menggapai sebuah harapan yang baik. Karena di sini kalau misalnya sebenarnya bagus sekali ya, ini kan biasanya kalau the start itu melambangkan sebuah permohonan yang baik ya. Jadi kebahagiaan kamu itu, kemakmuran kamu itu, berkah kamu itu ya, spirit positif yang kamu lakukan itu sebenarnya bisa membuahkan hasil. Hanya saja kamu harus benar-benar berpikiran positif ya, jangan sedikit demi sedikit kamu berpikiran yang negatif dalam menghadapi ataupun menyelesaikan sebuah masalah seperti itu ya. Sebenarnya di sini kamu ada punya potensi bakat kemampuan yang cukup kamu bisa miliki, hanya saja di sini kamu kurang bisa menikmati ataupun mencapai sebuah karir yang sesungguhnya ya. Lalu dengan kehidupan kamu ya, kita mengambil sisi kehidupan yang sebelah kanan ya. Ini ada chain of wands. Ini mengatakan bahwa kamu banyak membutuhkan sebuah harapan yang cukup besar ya. Tapi di sini kalau saya lihat di sini tidak ada sesuatu yang membebankan diri kamu ya. Kamu sebenarnya sih membutuhkan sebuah perjuangan yang cukup tinggi ya. Di sini punya banyak ide ya, rencana tujuan apa yang akan dikerjakan. Tapi hasil yang kamu dapatkan itu masih belum maksimal karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu idamkan itu belum ada dampak positif ya, tidak ada sebuah kata ambisi dan ketetapan hati ya, sehingga di sini tidak ada sebuah nama yang bisa membuat diri kamu tuh jauh lebih membaik. Karena di sini ada chain of wind, ini mengatakan bahwa kamu tuh lebih banyak mengangkat sebuah harapan ataupun sebuah beban, tapi di sini ujungnya itu kamu tuh masih jauh sekali. Jadi untuk menggapai sesuatu itu masih membutuhkan sebuah intuisi, membutuhkan sebuah kata yang baik, lebih bijaksana dalam menerapkan sesuatu ya. Karena di sini banyak harapan, tapi di sini masih belum bisa menghasilkan sebuah apa yang kamu inginkan loh. Jadi di sini kehidupan kamu itu cukup bisa dibilang sangat
susah sekali ya harapan kamu ya. Sebenarnya harapan besar, harapan yang baik bisa dicapai, tapi di sini kan sepertinya susah untuk digapai. Nah, jadi di sini secara keseluruhan yang saya lihat ya, siklus kehidupan kamu itu sebenarnya bisa mendapatkan hal yang baik. Cuman satu, kamu jangan terlalu berpikir negatif ya. Kamu boleh takut, kamu boleh curiga, kamu boleh khawatir. Asalkan kita harus bisa menguasai, kita harus bisa merasakan situasi kondisinya itu seperti apa gitu loh. Kita sebagai manusia wajar ya, kita mungkin banyak takut-takutnya dan kurang adanya kestabilan emosi ya, sehingga kini kita lebih banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan penuh dengan pemikiran yang negatif ya, sehingga kita lebih banyak takut-takut dan was-was di lingkungan sekitar kamu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih alangkah baiknya di bulan Oktober ini ada sebuah keberkahan yang bisa dicapai. Cuman kamu harus hati-hati, harus lebih waspada dan merasakan sesuatu hal yang baik dalam diri kamu ya. Sehingga kamu juga was-was untuk mempercayai orang lain dan kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal ya. Jadi kehidupan kamu itu tidak ada sesuatu yang membebani diri kamu, hanya saja ketakutan dan kekhawatiran yang tak terduga ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat dulu asmara pecintaan kamu seperti apa ya. Jadi di sini untuk bentuk semua asmara percintaan kamu, ya, ini ada Queen of Pentacles ya, ada di sini uh, Knight of Pentacles ya di sini yang saya lihat ya. Di sini ada sebuah ketidakpuasan dalam kehidupan kamu ya. Jadi di sini kamu lebih banyak menunggu sebuah kematangan diri ataupun sebuah kematangan kedewasaan seorang pasangan kamu ya. Jadi di sini dalam membentuk sebuah pengambilan keputusan. Jadi di sini dalam membentuk sebuah hubungan itu di sini lebih banyak perbedaan ya dalam banyak berbicara ataupun mengatakan sebuah pendapat ya. Karena di sini lebih banyak susahnya, lebih banyak uh, menggabungkan ataupun menyeimbangkan dalam setiap pikiran dan perbedaan pendapat ya. Nah, jadi di sini perlu adanya kematangan dalam berbicara ya ataupun dalam tindakan yang kamu lakukan. Terus juga di sini ada yang namanya Queen of Swords. Ini uh, lebih banyak menyendiri ya dalam sebuah pasangan. Jika memang sudah sebuah emosi meluap ataupun emosi sudah muncul gitu ya. Jadi di sini lebih banyak menciptakan sebuah hubungan yang lebih banyak menciptakan kesendirian ya. Jadi uh, lebih banyak mengorbankan dirimu sendiri terhadap si pasangan. Jadi untuk orang show ular itu pasangan kamu itu sepertinya begini. Jika sudah amarah, sudah meluap ya, jadi apapun yang dirasakan itu sebenarnya di sini lebih banyak mengalah dan lebih banyak bersabar ya. Karena apapun itu kan yang namanya sudah cinta itu kan pasti lebih banyak mengorbankan diri ya. Sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu idamkan, apapun yang kamu harapkan, ya semuanya hanya untuk si dia gitu loh. Jadi tidak ada keseimbangan dan tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian tuh jadi terbebani gitu loh. Jadi cukupnya bisa dibilang cukup saya aja deh yang mengalami itu semua gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang hanya untuk memuaskan si pasangan ya dalam bentuk emosi ya. Jadi di sini kalau saya di sini kamu harus ada sebuah kepuasan dalam hubungan itu. Maksudnya kalau kamu marah di sini kamu bisa lebih perhatian. Di sini kamu lebih manja ya kamu di sini lebih memaklumi gitu ya, ibarat begitu. Jadi hubungan si pasangan itu kalau misalnya udah bisa balance, bisa seimbang, itu bisa melangsungkan ke pernikahan gitu ya. Nah, jadi di sini ini kalau saya di sini tidak ada yang namanya kerukunan dan tidak ada yang namanya kesederhanaan dalam membentuk sebuah hubungan yang baik ya. Karena di sini lebih banyak condongnya sisi egonya dan keras kepalanya. Itu juga di sini tidak ada sebuah hubungan yang baik yang bisa diterapkan dan bisa dijalankan setiap harinya. Karena di sini lebih banyak dicondongkan sebuah emosi, emosi dan emosi sehingga hubungan jadi agak renggang dan tidak ada sebuah saling perhatian dan saling mendukung ya. Nah, jadi itu yang saya lihat untuk asmara percintaan orang show ular. Nah, jadi teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai sampai di sini dulu. Jika memang sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri ya. Jadi Anda juga bisa berkonsultasi lebih lanjut mengenai hal pribadi kamu jika kamu mau berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya ya. Oke, di sini teman-teman hasil ramalan selesai. Saya mohon pamit dan sampai jumpa.